Tugas video hukum perbatasan kelompok 7. Kedudukan hukum perbatasan dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, kedudukan hukum perbatasan negara sangat penting dan kompleks. Prinsip dasar dalam hukum internasional adalah prinsip kedaulatan negara yang mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan batas wilayahnya sendiri. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Aspek yang pertama itu adalah traktat perbatasan, kedua prinsip uti possidetis, yang ketiga hukum laut internasional, dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Kedudukan hukum perbatasan negara dalam hukum internasional sangat bergantung pada faktor-faktor seperti traktat, konvensi, prinsip-prinsip hukum internasional, dan penyelesaian sengketa. Hal ini menjadikan masalah perbatasan sebagai aspek penting dalam hubungan internasional yang memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum internasional. Yang kedua, hubungan hukum perbatasan negara dengan hukum internasional. Berkaitan dengan perbatasan antar negara, hukum internasional memberikan kontribusi yang cukup penting, terutama dalam pelaksanaan perundingan dalam penandatanganan persetujuan atau perjanjian perbatasan antar negara. Hukum internasional secara tegas dan jelas memberikan batasan tentang pemanfaatan sementara wilayah perbatasan antar negara tanpa harus mempengaruhi klaim oleh para pihak. Hal ini terjadi terlepas dari fakta bahwa para pihak masih belum menyepakati garis batas tersebut. Persetujuan atau perjanjian perbatasan di wilayah darat maupun di wilayah laut atau batasan maritim yang telah disepakati dengan negara tetangga secara tidak langsung merupakan bukti pengakuan kedaulatan negara atas wilayahnya. Akan tetapi, kesepakatan tersebut seyogyanya perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian. Sedangkan yang sudah disepakati agar diratifikasi dalam bentuk undang-undang, hal ini pada dasarnya untuk mempermudah bagi para pihak sekiranya terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan persetujuan atau perjanjian tersebut. Ada beberapa hal yang termasuk di dalam prinsip dan konsepsi HI dalam penetapan perbatasan negara. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam penetapan perbatasan antar negara, prinsip ini didasarkan pada keadilan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat bangsa-bangsa. Yang kedua, prinsip non-intervensi. Prinsip ini mencakup yurisdiksi domestik dan prinsip untuk menghormati integritas wilayah. Yang ketiga, asas uti possidetis. Asas ini menekankan bahwa batas-batas suatu negara harus diakui berdasarkan batas-batas yang ada pada saat kemerdekaan. Yang keempat, perjanjian batas negara. Penentuan batas-batas suatu negara juga dapat dilakukan melalui perjanjian batas negara. Yang kelima, pengakuan dunia internasional. Pengakuan dunia internasional terhadap wilayah suatu negara dapat dilihat dari ketiadaan protes dan negara lain terhadap cakupan wilayah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Poin keempat, peraturan undang-undang dan pengaturan hukum internasional berkaitan dengan perbatasan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Yang kedua, Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022. Yang keempat, Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021. Selanjutnya kita akan membahas tentang tinjauan sengketa perbatasan internasional dan penyelesaian sengketa hukum perbatasan. Yang pertama, tinjauan sengketa perbatasan internasional. Nah, di balik adanya hubungan yang baik di antar negara, dalam kenyataan sekarang ini di berbagai belahan dunia masih terdapat masalah yang berkaitan dengan batas wilayah negara. Masalah sengketa perbatasan suatu negara merupakan suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian bukan hanya secara nasional tetapi juga meliputi secara internasional. Nah, batas wilayah suatu negara menurut hukum internasional dapat ditentukan melalui yang pertama, perjanjian dengan negara yang berbatasan, yang kedua keadaan alam, yang ketiga wilayah udara, dan yang keempat wilayah konvensional. Yang kedua, peran lembaga internasional dalam penyelesaian sengketa perbatasan. Penyelesaian sengketa secara damai harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Nah, usaha ini mutlak diperlukan sebelum persengketaan itu mengaruh pada suatu pelanggaran
terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 5 cara penyelesaian sengketa dengan damai dan dapat kita lihat juga di dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB. Nah, yang pertama itu ada arbitrasi, yang kedua, yang ketiga mediasi, yang keempat konsiliasi, dan yang kelima ada metode inquiry. Selanjutnya, pelanggaran hukum perbatasan. Yang pertama, pengertian pelanggaran hukum perbatasan. Pelanggaran wilayah perbatasan adalah segala bentuk tindakan yang mengakibatkan pengurangan atau tidak berfungsinya batas suatu negara. Segala jenis tindakan warga negara asing tanpa izin negara tersebut, lalu penyeludupan, pengerusakan lingkungan, serta tindakan kriminal antar negara. Yang selanjutnya, nomor 2, jenis-jenis pelanggaran hukum perbatasan. Pelanggaran hukum perbatasan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelanggaran perbatasan darat yang berupa penyeludupan manusia, penyeludupan barang, pencemaran dan pengerusakan lingkungan. Selanjutnya, pelanggaran perbatasan laut. Yang paling umum adalah pencurian hasil laut, penyeludupan manusia, dan penyeludupan barang. Namun, ada juga yang berupa pencemaran dan pengerusakan lingkungan. Selanjutnya adalah pelanggaran perbatasan udara. Hal ini mengacu pada masuknya pesawat asing tanpa izin ke wilayah udara Indonesia. Bagi yang melanggar wilayah udara Indonesia, bisa dikenakan tindakan hukum. Poin ketiga, pengaturan hukum tentang pelanggaran hukum perbatasan. Dasar hukum pelanggaran hukum perbatasan terdapat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Pada bab 8 yang berisikan larangan, pasal 20 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara. Ayat 2, setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas, atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi. Kemudian pada bab 9, ketentuan pidana. Pasal 21 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 dalam kurung 2 tahun dan paling lama 10 dalam kurung 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 dalam kurung 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak denda sebesar 20 miliar rupiah. Ayat ketiga. Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3 atau 1/3 dari jumlah denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2. Ayat 4, selain pidana denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. Yang keempat, penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum perbatasan. Pemerintah dalam upaya memajukan pengelolaan wilayah perbatasan menetapkan beberapa undang-undang untuk penegakan wilayah perbatasan, di mana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prioritas Percepatan Pembangunan, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan untuk Semua, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Penegakan hukum di kawasan perbatasan
negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui beberapa kerjasama antara aparatur hukum dan Badan Pengelolaan Keamanan Laut, di mana diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan perbatasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan perbatasan, baik dari aspek pendekatan bagi masyarakat dan pendekatan keamanan untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum secara maksimal, khususnya di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih.